Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, ketemu lagi dengan saya, Bapak Suwadi Caksu. Kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang materi pertumbuhan dan perkembangan. Dan kita akan mempelajari subtopik tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan. Anak-anak sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa banyak sekali faktor yang berpengaruh terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan. Tetapi pada dasarnya, dari sekian banyak faktor yang berpengaruh terhadap peristiwa pertumbuhan dan perkembangan itu, bisa kita kelompokkan menjadi dua kelompok besar. Yang pertama adalah faktor internal, yang meliputi gen, yang di dalamnya nanti akan dikerjakan oleh hormon. Dan yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal ini sebagaimana kita pelajari sebelumnya, ada beberapa di antaranya faktor-faktor eksternal yang berpengaruh terhadap proses pertumbuhan, yaitu ada cahaya, air, udara, pH, nutrisi, dan beberapa faktor lainnya. Baiklah anak-anak sekalian, kita akan membahas beberapa faktor di antaranya. Yang pertama kita akan membahas faktor internal dulu. Faktor internal salah satunya adalah hormon. Nah, hormon yang berpengaruh terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan ini banyak sekali. Di antaranya ada hormon auksin, giberelin, sitokinin, asam asisat, asam tromalin, hormon kalin, meliputi ada risokalin, tilokalin, dan antokalin. Nah, anak-anak sekalian, pada kesempatan ini juga nanti saya akan menunjukkan beberapa hal yang berkaitan dengan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap peristiwa pertumbuhan. Coba anak-anak sekalian saksikan, ini ada beberapa faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Sesuai yang Bapak katakan tadi, faktor internalnya antara lain gen, di mana ekspresinya dikerjakan oleh hormon. Kemudian faktor eksternalnya itu meliputi nutrisi, cahaya, suhu, kelembapan, aerasi, dan beberapa faktor lain yang sekiranya itu berpengaruh terhadap proses pertumbuhan. Nah, anak-anak sekalian, sebagaimana kita ketahui sebelumnya bahwa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap peristiwa pertumbuhan dan perkembangan pada dasarnya dikelompokkan jadi dua, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal yang sudah kita pelajari sebelumnya adalah beberapa faktor yang dipengaruhi oleh gen. Nah, gen ini nanti prosesnya akan dipengaruhi oleh, atau pada dasarnya gen ini nanti akan diekspresikan oleh hormon. Nah, beberapa hormon yang berpengaruh terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman adalah hormon auksin, giberelin, sitokinin, ada hormon kalin, asam tromalin, asam absisat. Kalin nanti meliputi ada risokalin, antokalin, tilokalin, dan ada kaulokalin. Serta ada beberapa hormon lain seperti gas etilen. Nah, anak-anak sekalian, mari kita bahas tentang materi kita tentang faktor-faktor yang berpengaruh, khususnya beberapa hormon yang berpengaruh terhadap peristiwa pertumbuhan. Hormon yang pertama adalah hormon auksin. Hormon auksin ini berpengaruh terhadap beberapa bagian tubuh tumbuhan, antara lain berpengaruh terhadap pertumbuhan yang sifatnya aksial, yaitu pertumbuhan pada titik tumbuh yang berada pada ujung akar dan ujung batang. Pada ujung batang tanaman atau pada pucuk tanaman, sering kita melihat ada beberapa bagian yang mengalami peristiwa pertumbuhan. Nah, pertumbuhan pada pucuk tanaman ini sangat dipengaruhi oleh hormon. Salah satunya adalah hormon auksin. Tetapi hormon auksin ini apabila terkena cahaya justru akan menghambat. Nah, mekanisme ini sering kita saksikan atau sering kita perhatikan, fenomena di mana tanaman itu akan membelok ke arah datangnya
cahaya. Nah, anak-anak sekalian, hormon-hormon ini fungsinya sangat penting. Walaupun hanya dibutuhkan dalam jumlah sedikit, tetapi hormon ini harus ada. Kekurangan hormon ini akan menyebabkan tumbuhan tidak tumbuh atau tidak berkembang sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, pada tanaman kita akan bisa melihat bahwa tanaman itu akan tumbuh dan berkembang lebih baik. Artinya bahwa di situ sudah ada hormon auksin, giberelin, sitokinin, asam absisat, etilen, dan hormon-hormon lainnya. Untuk hormon auksin, pertama ditemukan oleh seorang ahli fisiologi Belanda pada tahun 1928 yang kita kenal, yaitu Bapak Frijsen. Hormon auksin ini dihasilkan pada daerah meristem pucuk batang dan ujung akar. Pada pucuk batang tanaman, kalau kita potong gitu ya, kemudian kita tutup dengan bagian yang lain, maka pucuk tanaman itu tidak akan tumbuh, tidak akan memanjang. Tapi seandainya kita biarkan, maka pucuk tanaman itu akan tumbuh memanjang. Hormon auksin kita kenal sebagai indol asetit asid atau dikenal dengan IAA. Strukturnya mirip dengan asam amino triptofan. Nanti kita akan pelajari pada materi asam amino, yaitu berkaitan dengan sintesis protein nanti. Disintesis di dalam meristem apikal, yaitu pada daun-daun muda dan juga terdapat pada biji. Sifat hormon auksin ini aktivitasnya dihambat oleh cahaya. Peran selebihnya dari hormon auksin, anak-anak sekalian bisa membaca pada buku anak-anak sekalian. Di antaranya adalah berperan dalam proses pembelahan dan pemanjangan sel, perangsang pembelahan sel-sel kambium, terutama kambium lateral untuk pertumbuhan sekunder. Kemudian ada juga perannya sebagai meningkatkan perkembangan bunga dan buah, merangsang pembentukan akar lateral atau akar samping, dan juga untuk menghasilkan buah tanpa biji apabila dikondisikan sedemikian rupa, menghambat pembentukan tunas lateral. Jadi auksin ini kalau kita potong pada bagian atas, maka tanaman ya akan tumbuh cabang atau ranting ke samping. Nah, itu menunjukkan bahwa apabila ada auksin, maka tumbuhnya batang itu akan tegak memanjang. Apabila ujung tanaman dipotong, dengan kata lain menghilangkan auksin pada ujungnya, maka yang tumbuh justru tunas lateral. Menghambat pematangan buah dan penuaan daun. Jadi selama auksin ini masih banyak, maka terjadi penghambatan pemasakan buah, pematangan buah, dan juga penuaan daun. Artinya, dengan adanya hormon auksin ini, daun tidak segera tua. Mencegah rontoknya bunga, buah, serta mencegah rontoknya daun. Anak sekalian, itu tadi mengenai hormon auksin. Ya, hormon auksin. Hormon auksin ini merangsang dominansi apikal. Jadi dia itu menyebabkan pertumbuhan ke atas dan pertumbuhan ke bawah. Nah, beberapa percobaan yang dilakukan oleh para ahli tentang hormon auksin ini yaitu antara lain memotong pucuk tanaman. Nah, pucuk tanaman yang dipotong itu mengakibatkan tunas lateral akan tumbuh. Sebaliknya, apabila pucuk tanaman itu tidak dipotong, maka tanaman itu akan memanjang. Dalam hal ini tadi sudah saya jelaskan bahwa hormon auksin ini juga berpengaruh terhadap gerak tumbuhan, yaitu gerak tumbuhan untuk mendekati cahaya matahari. Apa yang disebabkan atau bagaimana mekanismenya, anak-anak sekalian silakan dipelajari. Bagaimana mekanisme gerak ini, sebagaimana anak sekalian sudah pernah mempelajari gerak pada materi kelas 11. Yang kedua, anak sekalian, hormon giberelin. Hormon giberelin ini ditemukan oleh seorang ahli Jepang yang bernama E. Kurosawa tahun 1926. Hormon ini diambil dari semacam tanaman jamur yang bernama Gibberella fujikuroi.
Nah, tanaman jamur ini parasit pada tanaman padi. Bisa ulangi, jamur ini parasit pada tanaman padi, dan ternyata pada jamur ini memiliki komponen kimia yang sama dengan hormon yang terdapat pada tumbuhan, yaitu namanya hormon giberelin. Diberi nama giberelin karena sama dengan yang diambil pada jamur, namanya Gibberella fujikuroi. Dengan adanya hormon giberelin ini, maka tanaman akan memiliki pengaruh perubahan yang sangat drastis, yaitu akan tumbuh memanjang. Jadi pada dasarnya peranan dari hormon giberelin adalah bersama dengan auksin merangsang pembelahan dan pemanjangan sel, merangsang pertumbuhan batang dan daun, menghilangkan sifat kerdil pada tanaman. Jadi tanaman yang diberi hormon ini, maka tanaman akan tinggi memanjang. Hormon giberelin juga berpengaruh terhadap pertumbuhan akar, merangsang perkecambahan. Nah, pada awal peristiwa perkecambahan, beberapa pertemuan yang lalu saya juga sudah menjelaskan bahwa hormon giberelin ini berpengaruh terhadap proses perkecambahan. Selanjutnya juga merangsang pembentukan bunga pada tanaman hari panjang, long day plant. Merangsang perkecambahan serbuk sari dan pertumbuhan bulu serbuk sari. Hormon giberelin juga menghambat pertumbuhan akar adventif. Akar adventif adalah akar yang tidak tumbuh pada bagian pangkal batang. Lalu tumbuh di mana? Yaitu akar yang tumbuh pada bagian-bagian lain. Giberelin juga berpengaruh terhadap proses pemataan dormansi. Dormansi itu artinya tidur atau tidak aktif. Biji yang tidak aktif itu dengan aktifnya giberelin, maka biji akan bangun dan terus tumbuh mengalami peristiwa perkecambahan. Anak sekalian, demikian mengenai hormon giberelin. Selanjutnya nanti kita akan bahas hormon sitokinin. Kita lanjutkan anak sekalian. Berikut ini kita akan bahas materi tentang hormon sitokinin. Nah, apakah hormon sitokinin itu dan bagaimana cara kerjanya dalam membantu proses pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Hormon sitokinin pada mulanya ditemukan oleh ilmuwan Amerika bernama Foxcock pada tahun 1954. Hormon sitokinin ini ternyata memiliki macam-macam ya, memiliki varian yang bermacam-macam. Di antaranya ada kinetin, ada siatin, kemudian ada bensil aminopurin atau singkat dengan BAP. Sitokinin ditemukan hampir pada semua jaringan meristem. Artinya terdapat pada jaringan meristem tumbuhan, jaringan yang senantiasa mengalami peristiwa pertumbuhan. Pada tanaman yang daunnya tidak diberi sitokinin, maka atau tidak ditemukan sitokinin pada bagian daun itu segera mengalami penuaan. Dan apabila pada daun itu ditemukan hormon sitokinin, maka daun akan segar. Artinya bahwa kehilangan hormon sitokinin menyebabkan daun menjadi tua. Secara umum, sitokinin berperan sebagai hormon untuk merangsang pembelahan sel. Ini juga bersama-sama dengan auksin, giberelin, gitu ya. Menghambat dominansi apikal oleh auksin, menghambat dominansi apikal. Artinya kalau ada hormon auksin, sel-sel itu akan tumbuh memanjang. Nah, dengan adanya sitokinin, maka proses pertumbuhan memanjang itu dipengaruhi supaya tidak terlalu memanjang ke atas. Merangsang pertumbuhan kuncup lateral. Jadi dengan adanya sitokinin ini akan ada keseimbangan pertumbuhan tanaman menuju ke atas dan menuju ke samping. Jadi sama, tumbuh itu bukan hanya ke atas tapi juga ke samping gitu ya. Berikutnya, hormon sitokinin juga berperan dalam merangsang pemanjangan titik tumbuh. Kita tahu bahwa titik tumbuh itu selain mengalami peristiwa pembelahan, akan mengalami peristiwa pemanjangan dan juga akan mengalami peristiwa diferensiasi. Hormon sitokinin juga mematahkan dormansi biji serta merangsang pertumbuhan embrio. Ini bersama dengan hormon giberelin tadi ya.
bahwa sitokinin ini juga berperan terhadap proses pemataan dormansi, artinya membangunkan biji dari tidur. Sitokinin juga merangsang pembentukan akar cabang. Dan sitokinin akan menghambat proses penuaan pada daun. Artinya hormon sitokinin keberadaannya masih ada, maka daun tidak segera menua. Anak-anak sekalian, itu tadi mengenai hormon sitokinin. Berikutnya adalah hormon asam absisat. Asam absisat atau sering disebut ABA. Hormon ini sering dikenal dengan hormon stres. Kenapa stres? Nah, coba kita perhatikan karakternya. Hormon ini memiliki sifat menghambat pertumbuhan tanaman. Nah, pada umumnya hormon kan justru mempercepat atau memperlaju proses pertumbuhan toh. Nah, ini namanya asam absisat ini fungsinya malah menghambat pertumbuhan tanaman. Hormon ini pertama ditemukan oleh P.F. Waring dan F.T. Endicott pada tahun 1963. Hormon ini ditemukan pada bagian tanaman yang mengalami inaktif atau pada bagian tanaman yang tidak mengalami pertumbuhan. Nah, mengapa hormon ini disebut sebagai hormon stres? Yaitu tadi, karena dia fungsinya justru akan menghambat pertumbuhan. Dihasilkan oleh daun, ujung akar, batang, dan diedarkan oleh jaringan pengangkut. Kira-kira untuk apa? Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa proses pertumbuhan kan harus diatur sedemikian rupa agar tidak terjadi pertumbuhan selamanya. Ada bagian-bagian tertentu yang harus tumbuh, tapi ada kalanya bagian tubuh tumbuhan itu harus tidak tumbuh. Nah, kekurangan ABA itu dapat mencegah dormansi biji pada jagung. Saya ulangi, kekurangan ABA itu dapat mencegah dormansi biji. Artinya, apabila tidak ada asam absisat atau kurang asam absisat, maka tumbuhan itu tidak akan mengalami dormansi. Dormansi itu kan tidur, ya. Jadi kalau tidak ada ABA atau kurang ABA, maka tumbuhan tidak tidur. Kalau ada ABA, justru tumbuhan tidur. Nah, itu ya cara mengingatnya. Ada ABA, tumbuhan malah tidur. Tidak ada ABA, tumbuhan bangun. Ya, itu artinya bahwa kekurangan ABA dapat mencegah dormansi. Mencegah dormansi berarti membangunkan biji. Jadi kalau tidak ada ABA akan bangun, ada ABA justru akan tidur. Nah, begitulah cara menerapkannya ya. Beberapa biji jagung berkecambah secara prematur membentuk koleoptil. Ini pada jagung, pada biji-biji jagung itu tiba-tiba akan bentuk koleoptil. Nah, kalau ada ABA, seandainya ada ABA kan akan mengalami dormansi. Artinya dengan adanya hormon ABA, jagung itu tidak segera tumbuh. Nah, begitu mekanismenya. Berikutnya adalah gas etilen. Nah, gas etilen ini sering disebut sebagai gas pematang buah. Gas ini termasuk golongan eter yang tidak berwarna, tidak berbau. Fungsinya sebagai pematang buah. Nah, gas etilen ini bisa digantikan oleh gas asetilin yang dihasilkan oleh gas karbit, dihasilkan oleh karbit. Kalsium karbida menghasilkan gas asetilin. Nah, gas asetilin ini juga bisa digunakan untuk memasakkan buah. Masih ingatkah Anda bahwa buah bisa dimasakkan dengan menggunakan karbit? Oh, buah matang karbitan kan gitu ya. Nah, sesungguhnya di dalam buah itu sendiri ada suatu hormon yang berbentuk gas yang fungsinya juga sama untuk memasakkan buah. Nah, ini yang kita kenal dengan gas etilen. Dihasilkan oleh ruas-ruas batang, buah yang matang, dan jaringan yang menua. Kalau sampean menaruh atau meletakkan buah yang sudah matang bersama dengan buah yang mentah dalam satu tempat tertutup,
maka buah yang mentah itu nanti akan terpengaruh sehingga menjadi matang. Peranan etilen antara lain secara keseluruhan merangsang penuaan daun dan pembusukan buah, mempercepat pematangan buah, bersama dengan auksin dapat memacu proses pembungaan, menghambat pertumbuhan akar batang pada saat stres, ya. Nah, itu anak-anak sekalian mengenai beberapa hormon yang berpengaruh terhadap peristiwa pertumbuhan dan perkembangan. Untuk mempelajari lebih detail, anak-anak sekalian bisa menyaksikan materi-materi mempelajari faktor-faktor yang berpengaruh yang merupakan faktor internal yang disebabkan oleh hormon tadi, maka berikut ini adalah faktor-faktor eksternal yang berpengaruh terhadap peristiwa pertumbuhan dan perkembangan. Nah, faktor-faktor apa sajakah yang berpengaruh dari faktor eksternal ini? Antara lain kita ikuti saja. Yang pertama adalah nutrisi. Nutrisi adalah mineral yang dibutuhkan oleh tumbuhan untuk melakukan proses pertumbuhan dan perkembangan. Apa saja nutrisi yang dibutuhkan oleh tumbuhan? Tentu anak-anak sekalian sudah pernah pelajari materi di kelas 11 dulu. Nah, berikut ini kita akan mempelajari lagi supaya lebih detail. Yang kedua ada cahaya. Tadi saya singgung sedikit mengenai cahaya yang berhubungan dengan hormon auksin, di mana batang tanaman akan membengkok jika ada cahaya. Mengapa demikian? Tentu saja kita ketahui bahwa hormon auksin pengaruhnya akan dipengaruhi atau dampaknya akan dipengaruhi oleh adanya cahaya, sehingga terjadi proses pembengkokan. Yang ketiga adalah suhu. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa tanaman itu memiliki kemampuan untuk hidup pada suhu tertentu atau suhu optimum. Apabila suhu terlalu tinggi, tentu tanaman tidak bisa tumbuh. Dan sebaliknya, suhu yang terlalu rendah juga tanaman tidak bisa tumbuh. Tetapi ada beberapa tanaman yang bisa tumbuh pada suhu-suhu yang ekstrim. Misalnya tanaman yang tumbuh pada daerah dekat dengan magma, atau tumbuhan yang hidup di daerah kutub. Nah, ini adalah tumbuhan yang memiliki kemampuan ekstrim untuk tumbuh dan dipengaruhi oleh suhu. Berikutnya adalah kelembapan. Kelembapan ini juga berpengaruh karena kelembapan ini berpengaruh juga terhadap suhu dan berpengaruh terhadap iklim harian. Berikutnya aerasi atau udara. Udara ini nanti bagaimana prosesnya, maka nanti kita akan pelajarinya. Baiklah anak-anak sekalian, yang pertama kita pelajari adalah nutrisi. Nah, nutrisi ini sangat penting peranannya bagi tumbuhan, karena setiap makhluk hidup membutuhkan makan. Nah, hewan, manusia, demikian juga tumbuhan membutuhkan makan. Tumbuhan ini membutuhkan makanan berupa nutrisi yang berasal dari lingkungan sekitarnya, terutama yang berasal dari dalam tanah. Nutrisi ini selanjutnya akan diolah untuk menghasilkan energi, dan juga sebagai penyusun komponen-komponen sel bagi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah, nutrisi yang dibutuhkan oleh tumbuhan itu pada dasarnya kelompokkan jadi dua, yaitu ada unsur makro, unsur yang dibutuhkan dalam jumlah yang lebih banyak, dan unsur mikro, unsur yang dibutuhkan dalam jumlah yang lebih sedikit. Baik unsur makro maupun unsur mikro ini harus ada pada tumbuhan. Jika salah satu unsur itu tidak ada, maka tumbuhan akan mengalami kelainan. Yang pertama, apabila tumbuhan tidak mendapatkan unsur yang terpenuhi, yang harus dipenuhi, maka tumbuhan itu akan mengalami peristiwa defisiensi. Nah, defisiensi itu artinya mengalami penurunan atau mengalami kerusakan. Kerusakan pada bagian apa saja tergantung unsur-unsur hara itu yang dihilangkan atau yang tidak ditemukan pada tumbuhan. Defisiensi suatu unsur akan menyebabkan tumbuhan dan perkembangannya mengalami gangguan. Gejala yang mungkin timbul akibat dari defisiensi unsur hara itu antara lain
Misalnya kalau tumbuhan kekurangan unsur nitrogen, ya, maka tumbuhan itu akan kelihatan warnanya agak pucat gitu ya, agak pucat atau timbul bercak-bercak berwarna coklat kemerahan gitu. Tumbuhnya jelek. Ada juga pada bagian-bagian tertentu kelihatan warnanya hijau muda. Permukaan daun bagian bawah berwarna kuning atau coklat muda. Dan batangnya itu pendek serta kurus. Nah, ini menunjukkan gejala bahwa ini kekurangan unsur nitrat atau unsur nitrogen. Tanaman itu paling banyak membutuhkan nitrogen. Oleh karena itu sebagian besar pupuk yang diberikan pada tanaman itu mengandung nitrogen. Baik NPK, kemudian ZA, urea. Sebagian besar adalah kandungannya adalah nitrogen. Nah, yang berikutnya apabila unsur kalium yang kurang atau dikenal dengan defisiensi potasium, maka tanaman itu akan mengalami defisiensi di mana memiliki tunas yang kecil, ujung daunnya mati. Daun yang lebih tua memperlihatkan gejala klorosis. Klorosis itu kerusakan pada klorofilnya, kerusakan pada klorofil dengan ujung-ujung pinggir atau ujung dan pinggirnya itu mengering serta berwarna kecoklatan. Itu mengenai apabila kekurangan unsur kalium. Nah, apabila kekurangan unsur fosfor, maka dampaknya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tumbuhan tumbuh jelek, ya, yang jelas jelek, dengan daun berwarna hijau kebiruan. Jadi kalau ada daun yang warnanya biru, Pak, itu bukan daun yang bagus, malah justru daun yang jelek, gitu ya, karena kekurangan unsur fosfor. Bagian bawah dari daun kadang-kadang seperti karat dengan bercak ungu atau coklat. Apabila kekurangan magnesium, wah, ini nanti akan lebih parah lagi. Nah, apabila kekurangan magnesium, maka menunjukkan gejala klorosis. Karena klorosis itu artinya kerusakan pada klorofil. Padahal klorofil itu membutuhkan unsur-unsur, salah satunya adalah magnesium. Sehingga dengan tidak adanya magnesium, maka pada bagian daun, terutama pada klorofilnya akan mengalami kerusakan. Kerusakan ini dikenal dengan klorosis. Defisiensi dari ferrum atau kekurangan zat besi. Daun muda akan mengalami klorosis parah. Tetapi tulang daun utamanya itu tetap hijau. Hanya pada bagian-bagian helaian daunnya. Kadang-kadang juga muncul bercak coklat sebagian atau keseluruhan dan bisa juga mengakibatkan kematian. Ini kalau kekurangan zat besi. Kalau kekurangan Zn atau kekurangan zinc, nah ini juga terjadi klorosis, di mana terjadi juga kerusakan pada klorofil. Jadi pada dasarnya apabila kekurangan besi, kekurangan magnesium, kekurangan zinc ini akan mengakibatkan tanaman menjadi klorosis, artinya kerusakan pada klorofil. Karena untuk penyusunan kloroplas itu dibutuhkan unsur-unsur zinc, besi, magnesium. Apabila kekurangan zinc, ciri khasnya adalah menghasilkan pigmentasi yang berwarna ungu. Pigmentasi yang berwarna ungu. Jumlah daun sedikit dan bentuknya mengecil, ruas-ruas batang pendek, tunas membentuk roset, serta produksi buah rendah. Dan sering terjadi peristiwa daun-daun berguguran lebih cepat. Itu tadi adalah beberapa unsur yang harus dibutuhkan oleh tumbuhan, dan apabila kekurangan dia akan mengalami suatu kelainan. Nah,
Anak-anak sekalian, kalau anak-anak sekalian menyaksikan di beberapa buku seperti di Campbell atau buku-buku lain, di situ menjelaskan bahwa beberapa nutrisi yang dibutuhkan oleh tumbuhan pada dasarnya kelompokkan oleh menjadi dua, yaitu ada makronutrisi dan ada mikronutrisi. Nah, makronutrisi artinya nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah lebih besar. Itu antara lain ada karbon, oksigen, hidrogen, nitrogen, potasium atau kalium tadi, kalsium, Ca, fosfor, magnesium, dan sulfur. Kalau unsur-unsur mikronya terdiri dari besi, klor, tembaga, mangan, seng, molibdenum, boron, natrium, kobal, dan beberapa unsur mikro lainnya. Nah, yang kedua anak sekalian, itu tadi adalah unsur-unsur. Yang berikutnya adalah cahaya. Cahaya dibutuhkan dalam peristiwa fotosintesis. Dalam peristiwa fotosintesis ini tentu saja tanaman akan memproses senyawa anorganik menjadi senyawa organik atau memproses senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks. Dalam peristiwa ini membutuhkan cahaya matahari. Nah, pada materi tentang metabolisme nanti kita akan membahas secara keseluruhan bagaimana dan apa saja yang kita pelajari dalam peristiwa fotosintesis. Dalam peristiwa fotosintesis ini nanti akan menghasilkan glukosa. Glukosa ini merupakan sumber energi baik bagi tumbuhan maupun organisme lain. Tetapi cahaya juga bisa menghambat pertumbuhan, terutama pada pucuk tanaman, menghambat aktivitas hormon auksin. Dengan adanya hormon auksin pada pucuk tanaman, maka daun itu akan mengalami penghambatan pertumbuhan pucuk tanamannya. Dengan adanya penghambatan ini mengakibatkan tanaman akan membengkok. Nah, membengkok ini kemana? Menuju ke arah datangnya cahaya. Jadi mengarahkan daunnya ke datangnya cahaya, tetapi kuncupnya itu akan membengkok. Respon terhadap lama penyinaran ini sering kita mempelajari atau membaca, menyaksikan bahwa beberapa tanaman yang ada di dunia itu tidak bisa tumbuh di daerah lain. Mengapa demikian? Salah satunya disebabkan karena ada yang dikenal dengan istilah fotoperiodisme atau diistilahkan respon tumbuhan terhadap lama waktu penyinaran atau lamanya siang dan lamanya malam setiap harinya. Seperti bunga kerisan. Bunga kerisan ini merupakan tanaman hari pendek. Artinya, tanaman ini hidup dengan lama penyinaran yang lebih sedikit daripada malamnya atau daripada gelapnya. Kalau seandainya bunga kerisan ini ditanam di daerah yang penyinarannya lebih lama, misalnya daerah tropis, dataran rendah gitu ya, maka tanaman ini tidak berbunga. Kelihatan subur tetapi tidak mau berbunga. Nah, itu menunjukkan bahwa untuk tanaman ini tidak butuh penyinaran terlalu lama, yaitu kurang lebih sekitar 8 jam sehari, dan selebihnya gelap, maka bunga kerisan akan tumbuh, akan berbunga. Tumbuh bisa saja, tetapi berbunga belum tentu. Yang ketiga adalah suhu. Suhu ini berpengaruh terhadap aktivitas enzim. Anak-anak sekalian, kita ketahui bahwa enzim itu komponen utamanya adalah protein. Dan ada gugus prostetiknya gitu ya. Nanti kita pelajari pada saat metabolisme. Pengaruhnya terhadap peristiwa pertumbuhan dan perkembangan ini karena suhu yang tinggi itu akan menghambat kerja enzim. Nah, kalau enzimnya tidak bekerja, maka aktivitas metabolisme akan terganggu.
Jadi pada dasarnya suhu itu sangat berpengaruh terhadap peristiwa pertumbuhan dan perkembangan. Karena dengan adanya suhu, maka semua kegiatan-kegiatan di dalam aktivitas tubuh makhluk hidup itu akan bekerja secara optimum. Tentu saja kalau suhunya normal. Suhu yang tinggi, seperti yang saya katakan tadi, akan sangat berpengaruh terhadap proses-proses metabolisme di dalam tubuh makhluk hidup. Nah, proses metabolisme ini dibantu oleh enzim. Apabila enzim terganggu cara kerjanya karena adanya suhu yang tinggi atau suhu yang rendah, tentu saja reaksi itu tidak akan terjadi. Dengan tidak terjadinya reaksi itu berarti proses-proses pertumbuhan juga tidak berlangsung. Hal ini mengakibatkan tumbuhan akan mengalami gangguan pertumbuhan atau bisa jadi tumbuhan itu akan kerdil dan selanjutnya akan mati. Peran suhu terhadap transpirasi. Suhu itu akan dasarnya jika terjadi kenaikan suhu, maka transpirasi juga akan naik. Nah, transpirasi naik ini akan menyebabkan kehilangan lebih banyak air. Nah, kehilangan lebih banyak air akan mengakibatkan pertumbuhan tanaman menjadi terganggu. Berikutnya kelembapan. Kelembapan ini berpengaruh terhadap laju penguapan serta peristiwa transpirasi. Jika kelembapan rendah, laju transpirasi menjadi meningkat, sehingga penyerapan air dan zat-zat mineral juga akan meningkat. Hal ini akan berakibat ketersediaan air akan meningkat, sehingga nutrisi yang terserap oleh tanaman juga akan meningkat. Ini adalah aerasi. Aerasi adalah kandungan oksigen di dalam tanah. Perlu kita ketahui bahwa pertumbuhan juga membutuhkan udara. Dalam hal ini adalah oksigen yang ada dalam tanah. Sebagaimana kita ketahui bahwa tanah yang subur adalah tanah yang mengandung kandungan udara, mineral, dan air yang seimbang. Nah, dalam hal ini maka tanah itu sangat membutuhkan udara. Dalam hal ini tumbuhan akan mengambilnya sebagai nutrisi, sehingga proses penyerapan yang dilakukan oleh akar tanaman itu akan menjadi lebih sempurna. Kandungan udara yang cukup ini akan mengakibatkan akar tanaman akan dengan mudah mengambil nutrisi dari dalam tanah. Pada dasarnya untuk apa udara pada akar tanaman itu? Pada dasarnya adalah konsentrasi udara yang bercampur dengan nutrisi di dalam tanah akan memberikan kesempatan kapiler-kapiler yang ada di dalam tanah akan berhubungan secara langsung dengan akar pada bagian rambut-rambut akar. Selanjutnya rambut-rambut akar yang merupakan bagian dari epidermis tanaman. Akar tanaman ini nanti akan menyerapkan air atau merembeskan air menuju ke silem yang selanjutnya akan diangkut menuju ke daun. Dengan demikian, udara itu sangat berperan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Anak-anak sekalian, demikianlah materi kita tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap peristiwa pertumbuhan dan perkembangan. Coba anak-anak sekalian, kira-kira masih ingat apa saja materi yang kita pelajari pada kesempatan ini?
Faktor-faktor yang berpengaruh dalam proses pertumbuhan dan perkembangan yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal itu apa? Faktor internal adalah gen. Nah, ekspresi dari gen ini dikerjakan oleh hormon. Dalam hal ini ada beberapa hormon pertumbuhan. Antara lain ada auksin, giberelin, sitokinin, kalin, asam absisat, serta hormon-hormon lainnya untuk pertumbuhan yang semuanya sering kita kenal dengan istilah fitohormon. Yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal ini sangat berpengaruh terhadap proses pertumbuhan. Antara lain adalah yang pertama nutrisi. Dan nutrisi ini sangat berpengaruh karena setiap makhluk hidup membutuhkan makan. Nah, nutrisi bagi tumbuhan adalah berupa mineral-mineral yang akan diambil dari dalam tanah. Yang kedua, cahaya. Cahaya ini berpengaruh dalam peristiwa fotoperiodisme. Kenapa? Karena dengan cahaya maka tumbuhan akan melakukan peristiwa fotosintesis. Dengan adanya cahaya, tumbuhan juga akan melakukan peristiwa-peristiwa lain. Antara lain adalah proses pembentukan bunga dan buah. Yang ketiga adalah suhu. Nah, suhu ini juga berpengaruh karena tiap tumbuhan memiliki suhu optimum untuk dapat melakukan peristiwa pertumbuhan dengan normal. Ada beberapa tumbuhan yang bisa hidup pada suhu ekstrim dan ada juga tumbuhan yang hanya bisa hidup pada suhu normal. Selanjutnya, selain suhu adalah kelembapan. Kelembapan ini berpengaruh terhadap peristiwa transpirasi dan peristiwa penguapan. Kemudian yang berikutnya adalah aerasi. Aerasi ini adalah udara. Nah, udara itu juga dibutuhkan karena proses penyerapan mineral dari dalam tanah itu harus memiliki konsentrasi yang seimbang antara air, mineral, dan udara. Itulah anak-anak sekalian materi kita yang berkaitan dengan peristiwa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan. Selanjutnya anak-anak sekalian dapat mempelajari materi ini pada PowerPoint yang diberikan oleh Bapak. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.